Kenapa keinginan manusia selalu bertambah dan bertambah? Ketika dia sudah punya motor misalnya, dia pengen punya mobil satu, pengen mobil dua, tiga, dan seterusnya. Atau bahkan pengen punya mobil yang mewah. Keinginan terus-menerus muncul di dalam diri manusia. Lalu bagaimana cara menahan keinginan itu? Yang kian hari bukan kian berkurang, tetapi malah kian bertambah. Dan setiap keinginan tersebut ketika belum terpenuhi, membuat rasa di dalam diri kita tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan keinginan itu? Mengapa keinginan ini membuat manusia mudah sekali merasa sedih, kecewa, apabila keinginan tadi tidak tercapai atau tidak terpenuhi? Sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Suryo Mataram dengan ajarannya mulur mungkret. Mulur artinya berkembang, bertambah. Keinginan manusia selalu ingin bertambah. Punya rumah kecil, pengen rumah besar, pengen ada kolam renangnya, pengen punya apartemen dan lain sebagainya. Namun sebenarnya selain mulur, ada juga mungkret. Ketika keinginan tadi tidak terpenuhi, misalnya suatu saat ingin makan dengan lauk ayam. Ketika tidak ada lauk ayam, ternyata tempe pun juga bisa kita nikmati. Ketika tempe tidak ada, kadang-kadang hanya makan dengan garam. Itu pun tidak ada, kadang-kadang singkong pun jadi. Oleh karena itu, kawruh jiwa Ki Ageng Suryo Mataram ini, saya kira sangat penting untuk kembali kita pahami. Ketika kita menghadapi satu realitas kehidupan yang begitu banyak tawaran-tawaran yang menggoda keinginan kita. Dan apabila itu semua ingin kita turuti semuanya, yang terjadi adalah jiwa kita justru seringkali menjadi rapuh dari adanya keinginan yang berlebihan itu. Oleh karena itu, ajaran mulur mungkret Ki Ageng Suryo Mataram ini sangat relevan untuk kita pahami, kita amalkan, bahkan kita laksanakan di dalam kehidupan kita di era saat ini. Mengenai filsafat hidup atau pandangan hidup, ya sebenarnya kita kembali bahwa filsafat itu ada dua bagian yang utama. Pertama sebagai suatu ilmu atau sebagai ilmu pengetahuan, dan yang kedua sebagai way of life atau sebagai filsafat hidup. Nah, filsafat hidup itu artinya di dalam filsafat itu atau di situ ada nilai-nilai atau kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh seseorang atau oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar bahkan sebagai tujuan hidup manusia. Mulur mungkret itu tidak lepas dari tujuan hidup manusia. Manusia di dalam hidup ini sebenarnya juga tidak banyak pilihan. Yang pertama, memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui perantaraan ayah dan ibu. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu hidup bersama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dalam rangka untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Nah, salah satu filsuf dari Jawa yaitu Ki Ageng Suryo Mataram menyampaikan filsafat atau falsafah mulur mungkret. Artinya bahwa manusia itu di dalam hidup ini punya tujuan, tetapi manakala tujuan itu sudah capai, dia akan mengembangkan tujuan itu menjadi lebih banyak lagi, begitu seterusnya. Akhirnya pada suatu saat tujuan yang diinginkan itu tidak bisa tercapai, ya ini karena memang manusia itu sebagai makhluk terbatas. Nah, disitulah manusia baru menyadari keterbatasannya. Filosofi mulur mungkret itu sebenarnya diambil dari pemikirannya Ki Ageng Suryo Mataram. Jadi ini terkait karakter dari keinginan atau yang disebut sebagai karep. Ya. Karep itu keinginan karep, wataknya karep itu selalu mulur dan mungkret, alias mengembang dan mengempis.
Jadi sifat karep itu, keinginan itu selalu jika terpenuhi dia akan rasanya akan senang, tapi pada saat bersamaan nanti dia tidak puas dan kemudian akan mengembang lagi sehingga sampai kepada sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi sehingga dia susah lagi. Dan akhirnya ketika susah lagi dia nanti mungkret lagi alias mengempis lagi sehingga pada titik di mana dia langsung atau bisa dipenuhi sehingga dia akan senang lagi. Jadi ini keinginan pertama dia bersifat mulur dan mungkret sampai batas di mana keinginan itu terpenuhi dan kemudian akan mengembang lagi sampai batas dia tidak terpenuhi dan dia akan susah. Jadi sifat dari karep adalah selalu mengembang dan mengempis dan pada rasanya kemudian kalau terpenuhi senang, kalau tidak terpenuhi susah begitu. Jadi saat kita mengingini es susu misalnya kita akan jika tidak terpenuhi perasaan kita akan susah. Kemudian turun lagi tidak terpenuhi susah lagi dan kemudian akan sampai kepada air putih yang juga akhirnya terpenuhi dan senang. Sehingga orang itu tidak mungkin lepas dari rasa senang dan susah, bahkan rasa senang susah itu selalu terus-menerus berganti, sehingga kita tidak mungkin sebenarnya mengingini senang terus, itu tidak bisa, itu melawan hukum dari keinginan itu sendiri, sehingga orang itu hanya perlu mengenali bahwa rasa senang dan susah itu terus-menerus bergantian di keadaan apapun. Begitu juga kondisi miskin seolah rasanya susah terus, padahal tidak. Hukumnya dari rasa senang dan susah itu sebenarnya jika terpenuhi keinginannya. Padahal jika sudah terpenuhi keinginannya itu rasanya senang, tapi senang sebentar dan kemudian akan segera mengembang lagi keinginan ini sehingga batas yang tidak mungkin dipenuhi lagi dan dia akan susah lagi. Jadi orang susah, orang setengah susah, orang kaya, setengah kaya, miskin, keadaannya sebenarnya sama semua. Jadi fakta senang, susah, terus-menerus berganti. Atau yang sering dibahasakan sebagai langgeng bunga susah, bahwa keadaan senang dan susah itu terus-menerus berganti. Masalahnya keinginan orang itu, sifat dari keinginan itu pengennya senang terus. Padahal kenyataan senang terus itu menurut hukum keinginan tidak ada. Makanya kalau ada orang yang mencita-citakan kebahagiaan yang definisinya adalah keadaan senang terus-terusan, itu tidak ada. Makanya orang gagal, akhirnya merasa gagal mencapai kebahagiaan karena membayangkan rasa senang itu, rasa bahagia itu adalah keadaan yang senang terus-menerus dan itu tidak ada. Jika manusia ini dapat mengontrol keinginannya dan bukan keinginannya yang mengontrol dirinya, kemudian lebih menyadari apabila kita selalu ingin memenuhi keinginan itu justru karena membuat kita terperosok ke dalam jurang kekecewaan. Ada beberapa keinginan yang kurang terpenuhi atau tidak tercapai, itu pasti yang pertama adalah kecewa. Kadang aku juga merasa kurang percaya diri, terus down, dan itu yang bikin momen-momen terpuruk dalam hidup saya sih. Yo banyak keinginan, tapi yo kadang kan tidak ada uang, pamannya mau beli apa, nggak ada uang kan nggak jadi beli gitu. Timbul perasaan kecewa, sedih, kok diriku nggak bisa ya, padahal aku udah berusaha keras loh, tapi kok nggak bisa tercapai keinginannya. Ya, sedih ada, tapi ya mau gimana lagi. Sedih ada, tapi mau gimana lagi gitu kan. Artinya bisa menerima. Ya, bisa menerima. Karena ya kenyataan itu ya. Kalau orang hidup kelihatannya kok keinginan itu masih terus ada selama masih hidup. Menerima rasa senang dan susahnya tadi, hidup bergantian terus menerus. Jadi dia sudah berdamai dengan rasa yang muncul di dalam dirinya. Rasa senang, rasa susah, ya orang itu kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah, memenuhi dari sifat dari keinginan tadi. Sehingga ini secara umum bahwa ini filosofi mulur mungkret ini mengajarkan bahwa hidup itu hukumnya
hanya ada dua, senang, susah, dan itu terus-menerus bergantian terus, sehingga kita harus berdamai dengan rasa senang dan susah itu, bahwa di keadaan apapun, mau di keadaan kaya, mau di keadaan miskin, mau di keadaan setengah kaya, setengah miskin, sama saja rasa senang itu berganti-ganti terus. Persis seperti orang kecil, misalnya orang miskin, ingin bisa menanak nasi dan akhirnya terpenuhi, akhirnya dia senang. Begitu juga ada orang kaya pengen misalnya mendirikan pabrik dan terpenuhi, juga senang, misalnya begitu. Akhirnya yang kecil, yang miskin tadi senang, yang kaya tadi juga senang. Senang-senangnya sama-sama nyata, senang-senangnya sama benarnya. Yang membuat senang dan susah itu sebenarnya adalah terpenuhinya keinginan di dalam dan bukan sesuatu yang datang dari luar. Yang di luar itu hanyalah objek yang menuruti dari prinsip keinginan kita, sesuatu yang di dalam kita, alias terpenuhinya di dalam kebahagiaan, di dalam rasa kita, rasa ingin kita tadi. Bahwa manusia di dalam hidup ini kalau tidak punya cita-cita dan tidak punya tujuan, mungkin dia tidak bergairah, tidak bersemangat, bahkan mungkin agak ngelokro gitu. Nah, oleh karena itu manusia harus punya cita-cita setinggi bintang di langit, namun harus disadari bahwa cita-cita yang tinggi itu mungkin tidak secara sempurna atau 100% bisa tercapai. Maka ada suatu titik tertentu tercapainya itu, sehingga mau tidak mau dia harus menyadari, oh ternyata kita itu terbatas. Nah, dalam hubungan ilmu pengetahuan saya kira juga begitu, bahwa ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia itu pun akan selalu menemukan teori-teori baru, namun pada suatu titik tertentu teori-teori baru itu juga akan mentok. Akhirnya apa? Dia menyadari, oh ternyata memang manusia hanya diberi ilmu yang sedikit oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tidak boleh sombong, ya, harus hidup bersama dengan baik, bahkan juga harus mengakui kepiawaian atau keahlian dari sesama manusia, baik itu dalam satu bidang maupun dalam bidang-bidang yang lain. Dalam arti yang lebih luas lagi, bahwa memang manusia itu harus hidup kerjasama antara satu dengan yang lain supaya cita-cita dan tujuan hidup itu bisa tercapai. Antaranya adalah hidup bahagia dunia akhirat, lahir dan batin. Mulur Mungkret memberikan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa memiliki keinginan yang berada di luar kontrol diri dan sulitnya menerima apa yang telah menjadi ketetapan dari Tuhan akan menjadi bumerang tersendiri bagi kehidupan manusia. Keinginan yang kian bertambah akan menjadikan manusia merasa kurang dan menjadi tamak. Serta keinginan yang tidak tercapai akan menimbulkan perasaan kecewa, hingga pada akhirnya menyalahkan diri sendiri dan keadaan. Mulur Mungkret Ki Ageng Surya Mataram menjadi alternatif jawaban atas persoalan manusia, utamanya yang terkait dengan keinginan dalam hidup. Mulur Mungkret mengingatkan manusia untuk dapat mengontrol keinginannya apabila ingin mencapai keutamaan dan ketenangan di dalam hidup. Membantu anak muda hari ini untuk mengawasi keinginannya sendiri, bahwa keinginan itu memang sifatnya semena, pertama, dan kedua seenaknya. Pengennya kalau orang pengen kaya itu nggak pakai proses dan cepat, misalnya orang pengen sukses itu nggak pakai proses dan kalau bisa ada di shortcut cepat sampai pada tujuan. Nah itu memang keinginan dari sifat dari keinginan begitu. Nah relevansinya dengan cara mengenali karakter keinginan tadi, anak-anak muda bisa membayangkan bahwa keinginan itu bisa kita awasi dari prinsip aku yang rasional tadi, ya. Aku sebagai diri yang bisa mengawasi keinginan, sehingga kita bisa tanda petik mengontrol keinginan tadi, yang kalaupun kita mau memenuhi keinginan tadi itu melalui proses yang benar, melalui proses yang seturut dengan ketetapan ilmu nyata yang ada di dalam hukum alam ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, muda hari ini misalnya bahwa dalam memenuhi cita-cita, memenuhi keinginan itu memang harus menuruti prosesnya. Kita harus menghargai prosesnya dan bahkan harus memenuhi menikmati prosesnya tadi. Bahwa toh
kalau kita berproses seturut dengan hukum-hukum kenyataan, sesuai kodrat alam, sesuai kodrat hukum sosial yang ada, kita akan sampai kepada tercapainya keinginan tadi. Yang ketiga, takut dan khawatir, atau cemas dan khawatir. Cemas itu cemas besok apakah akan berhasil atau tidak. Khawatir atau sesal, misalnya menyesali sesuatu yang sudah dicapai sebelumnya, begitu ya. Sehingga ini membantu anak-anak muda hari ini misalnya untuk bahwa kalaupun tercapai keinginan kita, ingat hukumnya cuma dia akan senang sebentar dan kemudian juga akan keinginan ini tidak puas dan akhirnya mengembang lagi, minta yang lebih lagi sehingga nanti juga akan susah lagi. Jadi akhirnya kita tahu bahwa betapa banyak keinginan selama hidup kita yang sudah terpenuhi atau bahkan keinginan yang kita sudah terpenuhi toh juga hanya akan menghasilkan senang sebentar dan habis itu kemudian keinginan itu nggak puas lagi dan molor lagi begitu. Saya membayangkan dengan filosofi ini orang menjadi tatak, menjadi tegar, menjadi kokoh, menjadi kuat dalam menghadapi apapun penderitaan, ketidakberhasilan maupun tidak mengglorifikasi kesuksesan. Artinya toh kesuksesan juga sesuatu yang seturut dengan proses yang sudah kita jalani dan rasanya juga begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja maksudnya ya paling ya senang sebentar dan kemudian nanti akan molor lagi, mengembang lagi sehingga nanti ya sudah akhirnya keinginan itu sesuatu yang bisa kita awasi. Jika kamu menanam padi maka kamu akan panen padi begitu. Masalahnya banyak orang yang menanam padi tapi pengennya memanen buah mangga. Itu yang nggak benar. Jika dia memang menanam padi pasti dia akan memanen buah padi. Ada nggak cara untuk mengendalikan keinginan lo? Ya pasti ada Pak, tapi kan sharing-sharing dulu sama istri lah ya gimana. Tanya gimana baiknya gitu Pak. Istri sudah, orang tua baru. Orang tua. Ya, kita solusi gimana. Belajar untuk bersyukur atas apa yang udah kita capai, usaha yang sudah kita lakukan, itu kita harus mengapresiasi diri sendiri. Jadi keinginan yang sudah tercapai sebelumnya itu sebagai jalan supaya kita lebih mengapresiasi diri kita sendiri. Kita juga harus lebih bersyukur atas apa yang sudah kita capai. Menerapkan mindset pada diri kita bahwasanya kita akan mensyukuri apa yang ada, sehingga kita akan merasa cukup dan tidak akan merasa ingin mengikuti ataupun melakukan suatu keinginan yang lain. Ya kalau mengatasi kecewa itu ya tinggal kerja ke sawah itu kan nanti hilang sendiri. Atau itu ngomong cucu. Diganti dengan kegiatan yang lain. Dengan demikian ajaran Ki Ageng Suryo Mataram dalam ajaran Kawruh Jiwanya ini menjadikan manusia untuk dapat hidup apa adanya dan tidak berada dalam kendali keinginan yang dapat menjadikan manusia kecewa dan tamak. Ajaran Mulur Mungkret Ki Ageng Suryo Mataram ini menjadikan manusia untuk dapat hidup apa adanya dan tidak berada dalam kendali keinginan yang berlebihan yang dapat menjadikan manusia kecewa dan tamak.